Hai, cerita adalah salah satu cara untuk memperkuat, menjelaskan poin yang sementara Anda bahas. Cerita menjadi menarik dalam presentasi atau public speaking karena cerita tadi menghidupkan emosi dan juga masuk ke dalam subconscious atau pikiran bawah sadar audiens Anda. Sehingga apa yang Anda ceritakan akan mengendap lebih lama dibandingkan dengan apa yang Anda katakan. Kalau bicara tentang cerita, maka 3 hal ini haruslah Anda ingat. Yang pertama adalah kesalahan yang harus Anda hindari saat bercerita. Yang kedua adalah jenis-jenis cerita. Dan yang ketiga adalah bagaimana membuat alur sebuah cerita. Poin yang pertama, saya bicara tentang kesalahan dalam bercerita. Kesalahan yang pertama adalah Anda menceritakan apa yang akan Anda ceritakan. Nah, teman-teman, saya punya sebuah cerita dan betul-betul ini kisah nyata yang saya alami dan sumpah ini yang saya lakukan atau ini yang terjadi dalam hidup saya. Anda menceritakan apa yang akan Anda ceritakan. Lalu yang kedua, tidak ada efek dramatisasi dari cerita itu. Jika Anda terpuruk, jika Anda sulit, jika Anda gagal, jika Anda berhasil, libatkanlah emosi audiens dengan mendramatisir cerita tersebut. Perhatikanlah film-film laga atau sinetron yang sering Anda nonton. Ketika terjadi suatu kejadian, maka ada zoom in, zoom out, ada efek dramatisir dari kejadian atau situasi itu yang meningkatkan ketegangan atau melibatkan emosi penonton atau Anda melibatkan emosi pendengar Anda. Lalu yang ketiga, tidak adanya kejelasan tokoh dalam cerita yang Anda sementara sampaikan. Tokoh haruslah Anda sampaikan, Anda harus beritahu nama dari sang tokoh itu sehingga si audiens memiliki gambaran atau membuat gambaran dalam benak mereka tentang bentuk dari si tokoh tadi. Lalu yang kedua, pilihan jenis cerita. Ada 3 pilihan yang dapat Anda pilih sebagai bagian dari ilustrasi atau bagian dari cerita yang akan Anda sampaikan dalam presentasi public speaking Anda lakukan. Poin yang pertama, personal story atau cerita yang datang dari pengalaman pribadi Anda. Tentunya pengalaman ini berkaitan dengan poin yang Anda sementara bahas atau topik yang sementara Anda kemukakan. Lalu yang kedua adalah historical story. Cerita yang datang dari pengalaman orang lain. Apakah itu pengalaman seorang tokoh atau pengalaman teman Anda. Intinya pengalaman orang di luar diri Anda. Dan yang ketiga, cerita yang dapat Anda lakukan atau cerita yang dapat Anda ceritakan atau cerita yang dapat Anda pilih sebagai bagian ilustrasi adalah jenis perumpamaan, metafora, analogi. Dan bagian ketiga, kita bicara tentang alur cerita. Ada banyak alur cerita, namun saat ini saya bagikan alur yang pertama, yaitu alur drama. Alur drama adalah ketika Anda menyusun sebuah cerita di mana ada masalah di awal cerita, ada tindakan di tengah cerita, dan result di akhir cerita. Jadi, cerita Anda dimulai dengan masalah yang dialami oleh sang tokoh. Kemudian yang kedua adalah action atau tindakan yang dibuat oleh sang tokoh tadi untuk mengatasi masalahnya. Dan yang ketiga adalah apa hasil yang didapatkan oleh sang tokoh tadi akibat tindakan, action yang dia kerjakan atau yang dia lakukan. Tentunya result ini atau hasil ini juga adalah hasil yang mungkin saja diinginkan oleh audiens, oleh pendengar, atau orang yang menghadiri public speaking atau presentasi Anda. Perhatikan contoh cerita berikut ini dan perhatikan 3 kaidah tadi yang saya sudah jelaskan. Saya rangkum dalam bentuk sebuah cerita dan perhatikan contohnya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, 15 tahun yang lalu saya bukanlah orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk bicara depan orang banyak. Sebagai seorang akuntan, saya jarang sekali membawakan presentasi. Jangankan bicara depan 20, 30, atau 50 orang. Bicara depan 2, 3, 4, dan 5 orang akan membuat saya gugup, gemetar, bingung, bolak-balik ke kamar mandi, keringat dingin, dan kadang-kadang saya sering lupa apa yang harus saya sampaikan. Suatu ketika di tempat saya bekerja terjadi pergantian pimpinan. Pimpinan saya yang lama bernama Pak Dwi. Beliau dipindah tugaskan digantikan oleh seorang ibu yang bernama Ibu Megi. Agak berbeda dengan Pak Dwi, Ibu Megi adalah seorang komunikator yang handal. Terkadang dalam meeting dan pertemuan dengan para head department yang lain, beliau dapat menggolkan ide, gagasan, atau sesuatu yang ada dalam isi kepalanya. Anehnya, hal itu diterima
oleh para head departemen yang lain sulit terjadi di era-era sebelumnya. Kaget, takjub, dan heran dengan cara presentasi Ibu Meggy, suatu ketika saya memberanikan diri datang ke ruangan kerjanya. Pintunya saya ketok, ada kaca di samping pintu itu, dan tentu beliau dapat melihat kehadiran saya. Ada suara dari dalam ruangan tersebut. Masuk Ongki, pintunya saya dorong, saya katakan, Ibu, selamat pagi, mohon maaf apabila hari ini saya mengganggu pekerjaan Ibu. Silakan duduk, kata beliau. Apa yang dapat saya bantu? Tanya dia. Saya pun melanjutkan kalimat itu, saya katakan, Ibu, jauh dalam benak saya ada seorang akuntan yang cakap berkomunikasi selayaknya Ibu. Apa yang harus saya lakukan agar saya punya keterampilan public speaking atau komunikasi seperti yang Ibu miliki? Sambil tersenyum, dia menatap saya, dia katakan, Ki, walaupun kamu seorang akuntan, kemampuan public speaking atau kemampuan komunikasi atau kemampuan presentasi akan membantu peningkatan karir kamu. Ikut kelas public speaking, baca buku, dan latihan nasihat beliau. Ketika mendengar nasihat dari beliau, saya pun melakukan 3 hal tadi. Ikut kelas public speaking, baca banyak buku, dan berlatih. Nah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya bisa menulis buku nasional bestseller versi Gramedia Pustaka Utama, judulnya adalah Public Speaking Mastery. Diberi anugerah dan gelar sebagai pakar public speaking Indonesia versi koran kontan. Berbicara di hadapan ribuan peserta dan puluhan batch kelas public speaking mastery diundang perusahaan nasional maupun perusahaan internasional untuk mengisi kelas tentang public speaking. Dan hari ini teman-teman yang hadir mungkin saja mengalami masalah seperti yang saya alami dulunya. Oleh karena itu, kunci keberhasilan Anda salah satunya terletak pada latihan. Inilah contoh yang dapat Anda lakukan, dapat kerjakan sebagai bagian dari ilustrasi saat Anda bercerita. Ingat, jenis drama ada masalah, ada tindakan, dan ada result atau hasil yang didapatkan. Saya Ongki Hoyanto, pakar public speaking Indonesia versi koran kontan, motivator kanan versi Metro TV, dan juga pemenang Indonesia Outstanding Instructor Award 2020 versi Skill Academy. Senang bisa berbagi. Dan apabila Anda ingin menguasai public speaking, meningkatkan kemampuan bicara Anda, buku Public Speaking Mastery yang saya tulis adalah buku yang saya rekomendasikan untuk meningkatkan skill tadi. Informasi lebih jelas, Anda bisa WhatsApp di nomor di bawah ini. Sampai ketemu.